Selamat sore saudara semua dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di Biola Bina Online Aja bersama saya Pendeta Albertus Pati. Dan pada saat ini kita akan khusus berbicara tentang satu topik yang sangat menarik, yaitu berlindung dari wabah hoax. Kenapa kita bicarakan ini? Karena kita hidup di tengah-tengah satu dunia di mana begitu banyak berita-berita yang ada di sekeliling kita yang kita dapatkan terutama dari media sosial. Tetapi celakanya tidak semua berita itu real, tidak semua berita itu sungguh-sungguh ada, dan tidak semua berita-berita itu benar. Ada banyak berita-berita yang hoax, apalagi ketika kita mendekati pemilu ini. Banyak sekali hoax yang tersebar yang kalau kita tidak hati-hati dia akan menjadi wabah yang bisa menghancurkan kita semua. Apa saja yang bisa membuat yang namanya hoax itu menjadi sesuatu yang sangat berbahaya? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah hoax itu bisa membuat kita ini terutama dalam rangka pemilu tidak suka pada satu partai tertentu atau tidak suka pada satu tokoh tertentu karena cerita-cerita yang begitu buruk yang dibuat-buat yang membuat kita sendiri berpikir itu cerita itu benar. Saya kasih contoh. Misalnya pernah dulu Presiden Jokowi dikatakan bahwa dia seorang dari etnik Tionghoa, dia adalah komunis. Begitu macam-macam cerita yang buruk-buruk tentang Presiden Jokowi yang ternyata setelah kita cek ternyata salah. Itu tidak benar sama sekali. Ada cerita bahwa dia memiliki ijazah palsu dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi ternyata itu hanya hoax, berita bohong. Yang kedua, hoax itu berbahaya karena dia bisa menciptakan teror, ketakutan-ketakutan. Misalnya, pernah ada satu cerita di mana dikatakan ada bom di sana, ada gereja yang dibom di tempat lain. Pernah juga saya dikatakan kita semua membaca berita bahwa ternyata Jakarta sedang kebanjiran. Pada saat itu saya mesti ke Jakarta. Tetapi karena tidak ada pilihan lain, ya saya harus meskipun berita-berita di mana-mana mengatakan bahwa Jakarta lagi kebanjiran. Begitu saya sampai di Jakarta ternyata nggak ada banjir sama sekali. Kita semua percaya karena hoax. Jadi saudara ini teror-teror yang mengancam kita, apalagi kalau teror itu berhubungan dengan pemboman, terorisme dan sebagainya membuat kita takut keluar padahal nggak ada apa-apa. Ya, itu berbahaya karena hoax menciptakan teror. Ketiga, hoax itu juga menciptakan perpecahan, polarisasi di antara kita. Bahwa itu umat Kristen misalnya adalah mau melakukan ini kepada umat Islam mau melakukan yang bahaya juga jahat terhadap umat Kristen, umat Hindu mau melakukan bahaya terhadap umat Islam. Di India misalnya, bahwa umat Islam sedang dihantam, dihajar di India, itu begitu banyak hoax seperti itu sehingga memunculkan konflik besar di India. Ternyata sekali lagi itu cuma hoax, padahal sudah tercipta polarisasi dengan banyak korban jiwa. Dan hal terakhir, saudara, hoax itu juga bisa diciptakan untuk mengalihkan orang dari satu persoalan. Misalnya lagi ada persoalan A yang berhubungan dengan tokoh tertentu, lalu kemudian daripada dia akan ribut, diciptakan cerita-cerita buruk yang lain, cerita-cerita yang lain, sehingga perhatian orang ke sini, sehingga ini ada berita-berita yang utama yang mestinya jadi pusat perhatian jadi terabaikan karena ditimpa oleh berita-berita lain yang sengaja diciptakan supaya perhatian masyarakat itu menjadi berubah. Jadi, saudara, hoax itu intinya adalah cerita bohong. Itu hanya berisi kebohongan-kebohongan yang bisa menghancurkan kita bersama. Oleh karena itu, satu-satunya jalan, saudara, kita semua harus hati-hati terhadap cerita-cerita apapun yang kita terima melalui media-media sosial kita. Ketika kita menerima berita dari media sosial, apalagi berita-berita yang menakutkan,
jangan langsung memforward berita-berita itu ke tempat lain, karena kita harus jangan-jangan dia berita yang akan kita forward itu ternyata hanya berisi kebohongan. Ya oleh karena itu hal yang penting yang harus kita lakukan adalah ketika kita menerima berita, kita cek dulu apakah ini beritanya benar. Kita harus cek apakah berita ini benar-benar terjadi, apakah itu real atau tidak. Sebelum kita memforward sesuatu, saudara, kita sebaiknya cek dulu suatu berita sehingga betul-betul yang kita beritakan, yang kita forward itu memang berita yang betul-betul real, benar, tidak bohong. Kalau enggak, saudara, kita sendiri menjadi orang yang ikut-ikutan menyebarkan berita bohong, dan itu juga berbahaya untuk kita sendiri juga. Karena sekarang kalau seandainya satu berita kebohongan muncul dan kita ikut menyebarkan berita, kita sendiri bisa terkena undang-undang ITE. Jadi oleh karena itu hati-hati. Anda bisa saja Anda tidak salah hanya karena Anda memforward satu berita yang ternyata bohong, hoax. Anda ikut-ikutan terkena hukuman. Oleh karena itu, sekali lagi saudara, saya ingin katakan, hati-hati terhadap berita-berita apapun yang Anda terima. Cek dulu sumbernya, betul apa tidak. Kalau itu beritanya bahkan benar tetapi buruk, lebih baik nggak usah di-forward. Gunakan media sosial Anda ini secara baik dan benar untuk membangun. Sehingga gunakan ini untuk menciptakan keadilan, untuk menciptakan perdamaian, untuk membangun solidaritas dengan siapapun di Indonesia ini. Begitulah kira-kira uraian pendek saya. Mudah-mudahan ini menjadi berkat bagi saudara semua. Terima kasih. Salam GKI Maulana Yusuf.